Foni Anggreni. Yes. Thank you for coming. Terima kasih juga sudah menginvite saya ke sini. Senang banget ketemu Mas Erwin. Aduh, sama-sama. Ternyata dirimu adalah seorang perempuan yang baru menemukan your passion mendekati umur 40 tahun. Yes. Kuliah sastra Inggris. Jepang. Sastra Jepang. Terus abis itu sempat sibuk melakukan aktivitas teater dan membantu banyak mahasiswa untuk membuat film-film pendek. Is it right? Iya. And then film pendek kalau di total bisa sampai 100. Film panjang layar lebar 20-an, not counting about all the mini series and whatsoever. Dan iklan. Tapi ini kan terjadi setelah pencarian si passion itu. Iya. Abis lulus kuliah, kemudian bekerja di sebuah HR consultant, menjadi seorang asesor yang tugasnya adalah lakukan interview, deep dive, digging, ina inu. And then you get lost after nearly 18 years. Iya, sekitar itu. 18 years kayak ada yang hilang, ada yang kok kayak ada yang hilang dalam diri gue. Ceritain dong, kenapa itu? Iya, kalau dilihat tuh kayak ngaco ya. Enggak sih. Enggak ya? Enggak ngaco. Sastra Jepang, terus tahu-tahu kerjanya terakhir di HR consultant. Iya. Tahu-tahu sekarang acting. Iya. Kayak nggak nyambung nih semua gitu. Bisa sih disambung-sambungin. Bisa sih sebenarnya. Bisa tergantung gimana cara mandangnya aja ya. Tapi memang dulu tuh saya had no idea mau jadi apa. Oh gitu. Bener-bener pilih sastra Jepang juga nggak kebayang Mas. Saya cuman gini, saya kan nggak suka matematika. Jadi jurusan yang nggak ada matematiknya apa ya? Sastra salah satunya. Ya udah, ikut sastra. Sastra apa ya? Sastra Inggris terlalu mainstream gitu ya. Udah banyak kan, bisa kursus juga kalau sastra Inggris. Ya udah, sastra Jepang yang saat itu masih sedikit peminatnya. Yang akhirnya nggak pakai juga sih sampai sekarang gitu ya. Terus kerja juga sempat di broker tanker juga. Terus kemana-mana. Akhirnya terakhir di HR consultant. Tapi ya itu, di satu titik kok saya ngerasa pekerjaan saya oke lah gitu ya. Saya senang di pekerjaan itu, ketemu banyak orang gitu ya, meng-assess orang, pokoknya seneng lah gitu. Dan saya ngerasa pekerjaan saya juga diapresiasi cukup baik lah gitu ya. Tapi kok ada yang hilang, apa nih gitu. Kayak apa sih, kayak hampa atau apa sih, kayak karena gue nggak pernah ngebayangin. Aku juga bayang sampai, pokoknya aku cuma mikir, kok ada yang kurang apa ya di hidup aku gitu. Pekerjaan finansial juga tapi apa ya, ada yang tidak terpenuhi gitu. Dan itu lumayan lama proses pencariannya. Berapa lama? Aku nggak tahu ya. Yang jelas ya selama bertahun-tahun itu aku merasa ada sesuatu yang kurang, hilang, tapi apakah itu aku nggak tahu. Diskusi sana sini juga, diskusi juga dengan keluarga gitu. Akhirnya didapatlah, mungkin teater nih. Aku harus balik ke teater karena dulu di kampus aku berteater, manggung mentas dari satu kampus ke kampus lain, dan itu menyenangkan gitu ya. Tapi kan setelah lulus kuliah udahlah, lupa lah itu. Tersesat di masuk company ini, keluar masuk company ini gitu ya. Terus mungkin aku harus balik ke teater karena kok kayaknya ada kerinduan ya ke sana. Jadi kalau nonton teater gitu ya di tim atau di GKJ, ada pikiran satu saat aku harus kembali lagi ke sana gitu. Mulailah di usia yang sudah 39-40 yang orang bilang udah ketuaan, aku mulai cari lagi tuh Mas, cari teater yang mau menerima usia segitu gitu ya. Perusahaan Ford dibuat setelah pemiliknya si Henry Ford itu umur 40-an tahun gitu. Kemudian Colonel Sanders for Kentucky Fried Chicken 67 tahun. There's so many people, great people yang baru memulainya di usia-usia yang tidak muda gitu. Betul. And then? Dan akhirnya ketika masuk teater ya senang gitu ya, dan akhirnya ketika masuk teater itu membuka pintu ke hal-hal lain jadinya gitu. Maksudnya tadinya teater, akhirnya mulai mencoba ke film, ke iklan, ke series, dan akhirnya sekarang waktu di teater emang nggak kepikiran jadi aktor? Bukankah seni peran teater dan film itu berjalan
paralel gitu, maksudnya mirip-mirip walaupun berbeda medan ya. Betul, tantangannya beda banget, challenge-nya lebih banyak di teater, lebih sulit karena semuanya all on you have to do many things dan gitu. Langsung gitu. Iya, langsung live. Sementara kan kalau film itu semua di setting. Dan kalau salah bisa diulang. Ya, bukannya itu harusnya ada pemikiran nggak sih? Enggak. Masa? Enggak, aku tuh bener-bener cuman aku seneng berteater, seneng acting di atas panggung. Ya udah dijalanin aja. Dijalanin dengan senang hati. Karena kayak kembali ke rumah. Iya. Gitu ya. Udah lama nih belasan tahun menghilang dan tersesat gitu ya. Tahu-tahu bisa manggung lagi. Itu sangat menyenangkan dan bener-bener cuman itu aja. Maksudnya aku cuman ngejalanin aja, nggak ada pikiran mau jadi aktor, nanti mau jadi bintang film, enggak sama sekali. Ngejalaninnya. Apalagi 39 tahun kan waktu itu. Ya udahlah. Mikirnya gitu kan. Ya yang penting dapat kolam aja, kembali ke rumah gitu kan ya. Betul. Dan aku kan di saat yang bersamaan aku teateran, tapi kan masih juga di HR consultant itu. Gitu. Jadi dua kaki gitu ya. Begitu. Terus setelah kemudian masuk ke teater, kembali ke rumah, si perasaan hilang itu jadi nggak hilang lagi? Mulai terpenuhi. Terpenuhi pelan-pelan. Mulai terpenuhi. Seneng kan? Waktu itu teater keliling namanya. Jadi aku sempat ada masanya tuh aku sempat keliling ke 14 kota di Jawa, Bali. Wow. Seneng banget, Mas. Kayak dulu kan pakai bis kecil gitu ya. Itu militan banget jadi kocak masih ya. Ya jadi benar-benar menyusuri ujung Jawa terus nyebrang ke Bali. Itu benar-benar paginya kami nyampe ke satu kota, nurunin barang, latihan di situ, malamnya pentas, dan malam itu juga kukut berangkat pindah lagi, ke kota lain. Seru banget, Mas. Aku ngerasa seneng banget nih, akhirnya aku dapat tempat lagi gitu ya. Yaitu perasaan kembali ke rumah tadi. Jadi aku nggak mikir jauh-jauh. Apa yang di hadapan mata aku jalanin aja dengan penuh kegembiraan. Nah baru setelah aku sekitar setahun atau 2 tahun aku di teater itu, mulai terbuka lah pintu ke kesempatan yang lain. Jadi lucu, waktu itu awalnya aku pentas di RRI kalau nggak salah, di gedung RRI Jakarta. Ada anak mahasiswa yang nonton aku dan dia setia sekali nunggu sampai aku selesai bersih-bersih make up, dan dia bilang, "Kak, mau bantu film aku nggak? Aku dari mahasiswa dari satu kampus gitu ya, mau bikin film nih, ada tugas kampus. Mau nggak, Mbak? Mau nggak, Kak?" Dia bilang gitu. "Apa nih? Film?" Iya. Maksudnya aku langsung ngebayang, kamera segala macam. Itu sama sekali aku nggak tahu, nggak kebayang. Jadi boleh deh dicoba. Sepertinya simple, tapi itu buat aku pintu yang cukup besar yang memperkenalkan aku ke dunia film jadinya. Dan mulai dari situ akhirnya terbuka kesempatan-kesempatan yang lain yang tidak aku duga-duga. Totalitas. Ya. Cinta. Sangat. Modal banget sih cinta itu. Jadi karena aku menjalankannya dengan penuh kegembiraan, itu jadi modal aku sampai di titik sampai di hari ini. Jadi kalaupun nanti di tengah jalan aku menemukan kesulitan gitu ya, apalagi kan mungkin buat sebagian orang udah ketuaan mulai 39 atau 40 gitu ya, kenapa nggak dari dulu sih, Fon gitu. Banyak tuh orang yang ngomong kayak gitu. Apain lagi sih, kan lu udah punya kerjaan ya, udah bagus lah kerjaan, mapan, sudah lah. Film lu udah ketuaan, mau mulai dari mana lagi gitu ya, apa ada nanti yang mau terima gitu. Ya banyak lah omongan-omongan seperti itu. Dan dalam perjalanannya pun ya nggak semudah itu juga, karena kan aku sendiri ya, Mas, aku tidak tergabung di manajemen atau agensi manapun, bener-bener no clue gitu, mulai dari mana ya gitu ya. Tapi ya dijalanin aja, karena seperti keyakinan aku, begitu walaupun gelap gitu ya, tapi begitu dijalanin nanti pasti kebuka pintu lagi yang lain. Jalanin aja, nanti kebuka lagi. Ada kesempatan apapun yang mungkin kelihatannya simple, sederhana, kecil, ikut aja, nanti terbuka lagi jalan-jalan yang lain. Setuju. Dan itu sampai membawa aku di hari ini. Fon, kan dirimu cerita waktu di HR consultant itu ada temen yang kemudian bilang,
sesuatu yang berhubungan kepada pintu-pintu yang kemudian terbuka untuk dirimu. Ceritain dong, itu menarik sekali. Itu menarik ya, oke. Itu sangat menarik menurut saya sih, menarik sekali. Iya, itu sebenarnya adalah bagian dari pencarian aku ya. Ketika aku mengalami keresahan yang tadi aku bilang, aku bingung ada apa ya, ada sesuatu yang kosong nih di diri aku. Aku mulailah membuka diskusi dengan teman-teman dekat lah, gitu ya, dengan keluarga juga dengan teman-teman dekat. Teman aku ini bilang, kan aku di HR Consulting ini juga mengajar gitu ya. Aku conduct assessment dan lain-lain. Aku senang berada di depan orang, senang tampil gitu ya. Tapi sebenarnya awalnya tuh karena aku senang berbagi, aku senang ngajarin orang gitu ya, senang berbagi ilmu. Tapi teman aku ini bilang, Von, mungkin nggak kesenangan kamu di pekerjaan ini karena kamu senang tampil? Enggak, aku deny gitu ya. Aku cuma bilang aku tuh senang berbagi ilmu, senang sharing pengalaman, senang membantu orang lain. Tujuan aku itu kok gitu. Dan itu yang aku senangi dari pekerjaan aku. Enggak, Von, coba deh. Jangan-jangan kamu tuh senang tampil. Coba deh. Kamu kan dulu sempat teater. Coba kamu tekuni lagi teater. Dan itu membuka pikiran aku, iya ya, jangan-jangan memang karena aku senang menjadi center of attention gitu ya, mungkin itu ya gitu. Jadi dari situ aku berusaha terbuka aja, artinya masukan-masukan dari orang aku terima aja dulu gitu, jangan-jangan itu jalannya gitu ya, jangan-jangan memang ada kebenaran di situ. Dan akhirnya dari diskusi yang sederhana tadi membuka pikiran aku untuk bisa ngejalanin passion aku sekarang ini. Jadi menurut gitu sih, Mas. Yes, Von, thank you for sharing. Menurutku juga kadang-kadang passion itu memang harus dicari. Iya. Kita bisa nyari sendiri, atau dari pengalaman saya, ada orang lain yang dikirim sama Tuhan untuk memberikan guidelines kepada kita. Yes. Win, coba deh. Kan lo dulu kepikiran pengen jadi penyiar radio. Waktu itu saya udah kuliah, udah lupa. Waktu SMP menggebu-gebu pengen jadi penyiar radio dan harus di radio itu, nggak bisa enggak pokoknya. Kalau enggak usah. Ternyata nggak cukup umur. Udah lupa dong mimpi masih anak SMP. Iya. Terus udah SMA udah mulai sibuk, kuliah juga udah mulai sibuk kan, pengalaman baru. Jadi terlupakan. Udah lupa. Terus tiba-tiba ada teman yang bilang, coba deh, mereka lagi buka pendaftaran. Why don't you try? Padahal udah lupa, Von. Jadi ini kan kita mempunyai kemiripan cerita yang kurang lebih sama, walaupun kontennya berbeda ya. Iya. That's amazing. Jadi emang nggak langsung lo bisa cari, kadang-kadang ada orang juga yang dikirim sama Tuhan untuk membantuin kita. Betul. Lanjut, Tuhan. Terus bantuan Tuhan itu kan apa ya? Beda-beda ya jalannya. Yang penting itu kita terbuka aja. Kita terbuka. Open minded. Betul. Open minded itu modal banget sih. Karena kita nggak pernah tahu. Dan ya itu, Mas, semuanya gelap. Semuanya sepertinya gelap. Tapi melangkah aja deh. Melangkah aja dan pasti Tuhan kasih jalannya. Aku selalu percaya itu. Jadi kalaupun sepertinya stuck, sepertinya nggak ada jalan keluar, hopeless, clueless gitu ya. Yakin aja, bergerak aja gitu. Dan pastinya open minded aja. Supaya kita bisa nangkep sign dari semesta. Bisa nangkep tanda-tanda dari Tuhan. Karena Tuhan bicaranya lewat banyak hal. Iya. You're very spiritual. Sepertinya makin nambah usia, saya makin ke arah spiritual deh, Mas. Karena itu yang mendekatkan saya lebih dekat lagi pada Tuhan dan pada semesta lah gitu. Iya. Kan waktu jadi asesor, kan kita lihat ya, sekarang banyak banget orang-orang mau menampilkan dirinya di sosmed. Dan ini dari kacamata saya ya, Von. Iya. Ngeliat jadi kayak ngajarin ini, ngebilangin ini, nunjuk-nunjuk gitu-gitu. Ya itu kan punyanya mereka, nggak apa-apa. Kita kan nonton aja ya, ngeliatin. Oh gini.
oh gini, oh gitu. Terus mereka juga melakukan berbagai macam interaksi termasuk talk show kayak ngobrol kayak kita gini kan. Gitu. Dan berbagai macam bentuknya juga gitu. Dirimu adalah mempelajari dan mempunyai sertifikasi sebagai seorang asesor. You have that skill untuk digging up, untuk gali. Kan interviewer datang mau digali, terus si interview dari rumah udah nyiapin dong. Nih oke, second question, plan B, plan C. Kalau dia nanya ini gue akan nyiapin ini, gue pakai baju warna biru muda biar kelihatan lebih tenang, dan itu kan mereka mikirnya gitu. Terus asesor udah punya strateginya sendiri kan. Terus begitu sampai di tempat, teknik-teknik itu yang digunakan oleh para profesional seperti dirimu waktu itu. Boleh dong berbagi, gimana sih caranya biar mereka-mereka itu yang melakukan interview, kan interview bukan cuma dalam konteks formal kan, informal. Betul. Kan kita bisa dapetin berbagai macam informasi atau insight dari mereka. Apa sih basic knowledge-nya, Fon? Untuk interview ini kaitannya? Yes, interviewing teknik. Oke. Kalau kita bicara teknik interview itu akan panjang banget, Mas, dan banyak sekali literatur yang bisa kita pelajari lah gitu. Tapi sebenarnya kalau buat saya yang paling basic itu adalah mendengarkan, listening to other people. Kita sebagai pewawancara pasti punya sekian banyak teknik, punya daftar pertanyaan. Abis ini saya mau nanya ini, saya akan gali ini. Tapi terkadang ya, kita suka lupa mendengarkan apa yang dibawakan oleh si yang kita ajak bicara ini. Kita sibuk dengan pertanyaan-pertanyaan kita. Abis ini saya mau nanya ini. Jadi kita lupa bahwa kita lagi berhadapan dengan siapa. Karena kadang-kadang apa yang dibawakan oleh yang kita wawancara itu banyak sekali yang bisa digali dari situ. Kita bisa dapat banyak hal dari apa yang dia sampaikan. Mungkin daftar pertanyaan kita jadinya nggak sesuai. Betul. Tapi kita dengan kita mendengarkan, kita present aja, hadir aja, dan benar-benar ngikutin kemana dia informasi yang dia sampaikan. Nanti akhirnya informasi itu, wawancara itu akan berkembang dengan sendirinya. Kita akan banyak sekali dapat informasi dari mendengarkan tadi. Jadi itu yang kita suka lupa. Jadi kita sibuk sama pertanyaan apa gitu yang harus kita tanyakan, kita lupa sama yang ada di depan kita. So it's safe to say the art of listening skills is to hold on, to take control. Biarkan mengalir aja sih, Mas. Yang penting dengerin, dan kita tahu kan sebagai interviewer kita tahu apa yang mau kita tanya, arahnya kita tahu. Jadi basicnya adalah mendengarkan dulu. Kita harus kontrol diri kita untuk jangan juga terlalu banyak control, right? Betul, jangan juga kita yang jadi menguasai menguasai siapa yang interview. Nah, saya sering sekali tuh mengikuti entah semacam interview, podcast atau apapun, kok lebih banyak ngomong yang menginterview ya gitu. Padahal kan kita mau menggali lebih banyak yang di interview ini ya gitu. Itu sih ada semacam kontrol diri untuk tahan dulu ego. Berikan kesempatan kepada yang ada di hadapan kita. Karena justru dengan kita mendengarkan kita dapat banyak. Kalau kita banyak cerita, kita hanya mengulang. Kalau kita mendengarkan kita dapat banyak, gitu. Sekaligus menyerap energi dari orang yang di hadapan kita. Kalau saya sih gitu, Mas. Dan itu kan kepake dalam setiap jenjang kehidupan kan, Fon? Termasuk di dunia acting. Oh iya? Iya. Like what? Ada istilahnya aksi reaksi. Oke. Jadi kan kita punya rekan main ya. Saya biasa menyebutnya rekan atau teman main, bukan lawan main. Kalau lawan tuh kayaknya kita mau berantem, mau gelut nih. Nah, rekan main ini kadang memberikan energi atau memberikan energi lah kita sebutnya ya, lewat dialog-dialognya. Itu kita harus bisa
merespon balik sesuai dengan energi yang dia berikan. Iya. Nggak bisa kita cuma ngafalin dialog kita aja, kita nggak mendengarkan lawan rekan main kita bicara. Itu adalah aksi reaksi Iya. itu. Jadi harus pas reaksi-reaksinya. Iya. Jadi kadang-kadang kan dialog bisa berubah. Kita sesuaikan aja. Kalau dia tanya apa, kita jawabnya jadinya apa. Oke. Kalau nggak begitu nanti nggak nyambung. Iya. Loh, kok dia Template banget. template banget. Jadi ketahuan ngafalin dialog sendiri, nggak mendengarkan rekan mainnya. Itu sering banget terjadi, Mas. Nah, itu kan basic jadinya. Jadi bukan hanya di dunia assessment, iya. HR, tapi sebenarnya itu bisa kita bawa ke area manapun di hidup kita. Kalau saya jadinya sekarang di dunia acting. Gitu. Dan membantu sekali dong ya. Maksudnya Membantu sekali. that listening skills Yes. for life to make us more knowledgeable Iya. and appreciate other people. Empati juga, Iya. ya kan? Jadi kita bisa lebih berempati sama orang-orang di sekitar kita. Itu kepake banget sih, Mas. Fon, kamu ngelihat ada gap nggak sih on this listening skills antara generasi yang berbeda-beda? Ngelihat nggak sih kalau di syuting ya, misalnya di setting, kan berbagai macam bentuk manusia Iya. dan berbagai macam generasi kan? Iya, menyenangkan tapi loh, Mas. Pasti. Setiap project ketemu orang baru, beda generasi. Saya kadang-kadang kalau hari pertama nih ketemu gitu ya, wah, saya biasanya observe dulu tuh, nggak mau langsung menjudge gitu ya, tapi saya observe dulu. Oke, ini kelihatannya dari generasi yang mana nih? Lihat-lihat dulu gitu ya, karena kan ini adalah orang-orang yang akan main bareng nih. Betul. Akan kerjasama. Namanya kan film itu kan kolaboratif ya. Yes. Jadi ini nih orang-orang yang sekian hari akan bersama-sama saya. Jadi saya observasi dulu nih gitu kan. Karena tiap project baru lagi. Tipe orangnya, karakternya beda-beda lagi gitu. Kalau dibilang gap pasti ada lah gitu ya. Tapi saya lebih memilih untuk menyesuaikan aja sih. Oke, saya kelihatannya yang paling tua nih di sini gitu ya. Sementara ini lingkungannya adalah anak-anak muda nih, yang millennial Z gitu ya. Gen Z gitu ya. Atau mungkin ada yang Gen Alpha juga. Iya. Sekarang udah udah sampai main Alpha gitu ya. Iya. Jadi berasa banget tuanya. Tapi saya lebih menyesuaikan aja sih. Artinya lihat-lihat juga siapa rekan bicara kita gitu ya. Jadi supaya tektokannya lebih enak, ngeblend gitu ya. Dan kan ini film teamwork banget ya gitu. Jadi kalau kita nggak nyaman dengan teman kerja kita, nggak bisa menghasilkan karya yang maksimal. Jadi artinya kalau si listening skills ini memang tergantung kepada kemampuan orang-orang yang ada di setiap film production, di mana dirimu selalu melakukan observasi, sehingga dirimu tidak mempunyai ekspektasi yang terlalu banyak terhadap kemampuan mendengar mereka gitu ya? Iya. Maksudnya gitu ya? Iya, observasi kan juga bagian dari listening ya. Iya. Iya kan, jadi kita lihat pelajari dulu lah gitu, dengarkan dulu aja. Dengarkan dulu. Kita lagi ada di di orang-orang yang seperti apa. Lingkungan kerja nih karena selalu beda-beda ya setiap kali project. Jadi project A pasti punya plus minus beda dari project yang B gitu. Jadi dan treatmentnya pasti beda-beda. Iya. Gitu kan. Setiap kali kita masuk ke satu project. Jadi benar-benar listening, observasi dulu di awal itu selalu saya praktekkan. Nah, setelah melewati pencarian dan menemukan puzzle dalam tubuh dan menjadi lengkap, dan sekarang bebas berenang, ya kan ya, mengeksplorasi. Oh, bukan berenang lagi, Mas. Oh, bukan apa? Wah, udah loncat-loncat. Jadi semua kayak kupu-kupu kayak apa? Iya, Udah semua ya. balik pokoknya, Mas. Sesenang itu saya. Ada nggak sih perasaan bosan? Bosan nggak? Oh ya. Saya merasa selalu baru mulai. Oh. Walaupun misalnya syutingnya long day, panjang, weather condition not supporting enough and not as you expected. Ya, semua itu pengalaman yang menarik sih buat saya ya.
saya nggak pengennya sih setiap produksi menyenangkan, ya orang-orangnya, teman-temannya semua lancar, nggak ada kesulitan. Tapi kan kita nggak bisa selalu ada di kondisi ideal seperti itu, ya. Jadi nikmatin aja setiap produksi karena punya kekhasannya masing-masing, punya ceritanya masing-masing. Kalaupun ada tantangan, ya sudah dijalanin saja sebagai bagian dari menjalani passion saya dengan penuh kegembiraan. Jadi nggak pernah bosen sih Mas, karena beda-beda terus ceritanya. Tantangannya juga selalu beda-beda. Capek, ya kadang-kadang capek. Kalau udah capek kayak gitu, biasanya saya mundur dulu, istirahat, healing, seneng-seneng, lari gitu. Iya, baru mau nanya. Lari bisa sampai 50 kilo tuh di Sumba tuh gimana? Ya, itu bagian dari bagian ceritain healing dong. Saya juga, karena itu kan recharging energy juga. Iya, ceritain dong tentang that charity event. Iya, jadi saya dari 2015 sebenarnya seneng lari, Mas. 2015. Why running? Kenapa lari? Running itu adalah olahraga paling murah dan mudah. Anak kecil udah bisa lari, Mas. Iya. Nggak perlu dikejar soang. Dikejar anjing, dikejar soang. Nggak perlu alat macam-macam sebenarnya, cuma sepatu lari udah bisa lari. Tapi kan gini, saya kepingin lari saya itu punya manfaat juga buat orang lain, gitu ya. Jadi pilihan jatuh ke charity run. Sebenarnya lari tahun lalu itu ya, charity run. Oh, ini 2015 ya? 2015 kan mulai charity run-nya. Iya. Itu mulai dari ada 55 kilo naik ke 150 kilo. Itu kalau 150 kilo tuh maksudnya lari sepanjang 150 kilo? Hah? Iya. Berapa jam? Berapa hari? Iya deng. Jadi mulainya biasanya Jumat malam, nanti finishnya Minggu siang lah gitu. Tapi kan itu untuk charity Mas, jadi ada energi yang lebih, ada purpose, ada meaning. Iya, ada meaningnya. Jadi saya dapat sehatnya, saya dapat journey-nya, saya juga mengumpulkan dana, ada orang lain juga yang terbantu, gitu. Yang 50 kilo itu di Sumba tahun lalu, bulan Mei. Oke, yang 150 kilo ceritain dong. 150 itu waktu itu dengan Run to Care. Di mana? Di Jakarta atau di? Enggak, biasanya saya dari satu daerah ke daerah lain. Oke. Ada yang 100, macam-macam sih, ada yang 145, 150, ada 169, tapi kemarin DNF di 100. Pokoknya ya sebenarnya macam-macam sih ininya Mas, jaraknya ya. Iya. Tapi intinya sebenarnya bagaimana hobi saya gitu ya bisa bermanfaat buat saya juga, tapi juga bermanfaat buat orang lain. Intinya seperti itu. How to keep always positive? You look like so positive. Enggak juga sih Mas, kadang-kadang ada lemesnya juga kok. Maksudnya enggak selalu dan enggak harus selalu positif juga kok. Wajar aja manusia ada titik lelahnya gitu ya. Ada titik pesimisnya juga, apalagi perjalanan kan nggak selalu mulus ya, gitu ya. Ada naik turun, ada berhasil, ada kadang gagal, ada kesulitan atau tantangan di sana sini, terus seneng lagi, berhasil lagi, dapat lagi project. Nggak harus selalu positif kok Mas. Dan nggak apa-apa, kalau buat saya nggak apa-apa untuk nggak selalu jadi positif. Tapi jangan lama-lama. Artinya kalau saya menyiasatinya, ya udah kalau lagi nggak positif istirahat aja dulu, mungkin capek. Tapi jangan berhenti, istirahat aja dulu. Mundur sedikit untuk maju lebih jauh. Jadi ada awareness, ada hal yang kita rasakan dan kita terima, accept bahwa perasaan ini tidak menyenangkan and that's okay. Gue terima, gitu maksudnya. Kan gak semua orang bisa gitu loh. Ya, saya juga dulu gak gitu. Oh gitu? Ada perjalanannya kok Mas. Maksudnya gak apa-apa juga. Gak apa-apa juga. Gak apa-apa. Kadang kita terlalu keras sama diri kita sendiri.
harus selalu positif, harus ini, harus itu, nggak boleh apa ya, ibaratnya nggak boleh galau gitu ya, harus selalu harus di on track gitu. Nggak apa-apa, kalau capek ya istirahat, tapi jangan berhenti. Kalau memang itu kan momentum kadang-kadang ya. Kalau lagi sedih terus gitu, ya udah, kalau emang harus sedih ya dirasain aja dulu. Jangan, nggak boleh sedih, nggak boleh capek, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, jadi resisten gitu. Are you a robot? Iya, kan manusia. Nggak apa-apa, istirahat aja, karena kita butuh recharging. Nah, salah satunya dengan lari tadi, butuh kok. Karena kita nggak bisa ngasih kalau kitanya kosong kan. Jadi ya udah, kalau lagi kerasa kosong nih, ya udah mundur aja dulu, istirahat. Entah meditasi kah, entah lari kah, doing something yang kita seneng, apapun, nonton, jalan-jalan, apapun, nanti keisi lagi nih tankinya, mulai lagi. Fon, kan pengalaman hidup seseorang tidak bisa dibandingkan satu dan lainnya. Betul dan banget. Berpengalaman menjalani peran hidup diri sendiri dengan berbagai macam role yang berganti-ganti. Ya, ibu rumah tangga, ibu, terus pemain, aktor, terus runner, terus ada hobi-hobi lain kali gitu ya. Tapi di sisi lain, dirimu juga memainkan peran lain dalam sebuah kehidupan untuk film-film yang sudah sekian ratusan, mau pendek, mau panjang, mau series gitu. Itu kan adalah berpengalaman untuk bisa mengerti karakter orang-orang yang kayak saya yang nggak pernah tahu gitu. Apa sih rasanya? Rasanya kaya, Mas. Saya merasa saya kaya banget. Saya tuh orang yang selama ini nggak pernah nolak peran. Oh gitu. Dikasih peran apa aja hayu, karena saya pengen ngerasain. Dan yang paling ekstrim apa? Peran yang paling ekstrim? Tukang santet, tukang bunuh orang misalnya. Okay. Jadi dari ibu-ibu baik yang lurus, sayang sama anak sampai gitu. Dajjal. Sampai Dajjal. Saya pengen rasain semua. Jadi kan range acting juga jadinya luas ya, nggak mau typecast. Betul. Foni pasti perannya ibu-ibu baik, anaknya durhaka gitu, nggak mau. Jadi saya mau ini bisa, maunya gitu. Dan saya jadi ngerasa kaya karena banyak karakter yang bisa dimainkan. Dan it feels good ya, masuk ke karakter yang bukan hidup saya. Nyobain ibu-ibu tukang santet. Nyobain pelacur, nyobain jadi ibu-ibu cerewet, ustazah, atau apapun lah. Menarik ya, gitu. Menarik sekali. Biasanya saya tinggalkan dulu nih, si Foni ini saya tinggalin dulu supaya sih bisa masuk ke peran yang sedang saya mainkan. Caranya kayak gimana sih, Fon? Meninggalkan si Foninya dan menghidupkan si peran yang ada di skrip. Ya, saya nggak tahu secara teori ya, saya cuma berdasarkan pengalaman saya saja gitu. Jadi ketika saya dikasih naskah, dikasih skrip, saya pelajari karakternya dulu kan. Kemudian pasti ada proses reading, ada diskusi dengan sutradara atau dengan penulis. Jadi sesuai lah karakter yang dibutuhkan nih seperti ini. Kemudian coba masuk ke karakter tersebut, rasakan kesakitannya, rasakan penderitaan, kesedihan, jalan hidupnya. Mungkin karakter ini punya trauma dengan apa, berhubungan dengan siapa, kesulitan atau tantangan yang dihadapi si karakter ini apa yang ingin dia tuju atau ingin dia capai dengan karakter yang dia punya. Itu kita masuk aja ke situ. So it's feel. Ya, harus dirasain banget. Biasanya saya tinggalin nih, si Foni ini tinggal dulu deh gitu ya. Baik-baik tuh, kita masuk dulu ke sini. Jadi ya udah, fokus saja dan present saja ke situ. Setelah selesai, it's a wrap, gitu kan? Ditunggu promo ya, nanti review bareng ya, nonton bareng gitu. Ada dong. Ada basiannya nggak gitu ya? Bukan.
ada nggak sih lesson learn yang nempel banget, yang akhirnya jadi bekal kekayaanmu? Kalau satu peran nempel banget di saya, rasanya sih tidak ada. Maksudnya tidak ada tuh lesson learn ya. Bukan nempel kan jadi udah balik kayak ke Foni kan. Iya. Tapi lesson learn, menghidupkan karakter ini, gue jadi belajar kayaknya jalan hidup harusnya gini deh, kayak pikirannya dia gitu misalnya. Karena kan enggak, kadang-kadang si karakter-karakter ini kan banyak yang bermasalah nih. Gue malah gue nggak mau kayak dia gitu. Jadi gitu ya. Jadi gitu enggak. Gue kalau ngadepin masalah nggak kayak gitu. Nggak boleh, Fon. Nggak boleh disantet, ujungnya lo harus berpikir logis. Lebih gitu sih, Mas. Jadi saya nggak mau terlalu terpengaruh juga dengan karakter yang saya bawakan. Walaupun ya ada waktu itu saya pernah main di salah satu film untuk festival ya waktu itu. Judulnya boleh disebut? Judulnya Lasagna. Lasagna as in lasagna? Lasagna. Okay. Syutingnya hanya 3 hari sebenarnya, tapi proses reading dan lain-lainnya itu cukup menyita emosi saya, sehingga ketika selesai rap gitu ya filmnya, saya masih ada waktu beberapa hari mengurung diri di kamar. Si peran dalam film Lasagna jadi apa? Saya jadi seorang istri yang... kira jadi meatball. Bukan. Karena lasagna ya. Jadi seorang istri yang sebentar lagi suaminya akan menjalani hukuman mati. Jadi itu kan nggak mudah ya. Itu dalam banget. Saya agak terhanyut cukup dalam. Wow. Sehingga beberapa hari setelah syuting selesai, saya susah lepasin diri saya dari karakter itu. Dan bahkan saya nggak tahu ini kenapa ya, kok saya kayak gini ya. Jadi saya mengurung diri di kamar dan rasanya berat banget di diri saya gitu. Bawaannya pengen nangis aja. Itu setelah syuting selesai. Saya bahkan sempat, ini kenapa ya? Apa yang terjadi dengan diri saya? Untungnya mungkin juga karena di usia saya yang sudah lebih mapan ini, saya jadi ini nggak bisa kayak begini. Ini nggak bisa lama-lama kayak begini, Fon. Ini nggak sehat. Saya bicara pada diri saya sendiri. Jadi ada inner talk, inner self yang betul. bicara. Jadi di waktu saya yang sendirian itu, saya cuman merasa ini nggak benar kayak begini, dan ayo kita harus bergerak. Kalau bergerak kan energi juga jadi bergerak ya. Jadi sedihnya tuh pasti agak bergeser jadi nggak sedih lagi gitu. Itu gara-gara susah lepas dari karakter itu ternyata. Wow, saya tahu beberapa aktor yang juga di luar negeri juga gitu ya. Mereka sampai committed suicide dan segala macam gitu kan ya. Tapi ngeri ya. Iya, ngeri. Maksudnya bagaimana sebuah karakter yang dihidupkan oleh para aktor bisa memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan nyatanya mereka. Ya kan, Fon? Iya. Dan kalau nggak kuat-kuat mental bisa sinting beneran kan? Betul. Makanya benar-benar kita harus mindful aja ya, Mas ya. Jadi ketika memainkan peran itu ya udah kita sepenuhnya ke situ, fokus di situ, membawakan dan masuk ke karakter itu. Tapi ketika itu selesai, balik lagi deh cepet ke diri kita yang sebenarnya. Lepasin. Pasti itu butuh waktu, butuh effort gitu ya. Nggak semudah itu juga, apalagi kalau perannya cukup intens. Tapi kedewasaan di situ ya harus ada tuh di situ, sehingga nggak hanyut. Yuk balik lagi yuk, ini diri kita yang sebenarnya loh, yang kemarin cuman peran, dan kita harus ada keikhlasan atau kerelaan untuk melepaskannya, sesuka apapun atau secinta apapun kita sama peran itu, kerelaan untuk itu melepaskan. Kayak ngomong ke diri sendiri atau dari dalam aja ngomong sendiri? Kalau saya ya inner work ya itu ya. Tapi mungkin ada orang-orang yang atau teman-teman yang lain yang butuh juga support. Betul. Butuh karena pendampingan. Berat ya. Iya, berat lah. Butuh pendampingan. Betul. Jadi nggak bisa sendiri. Kalau memang merasa nggak bisa sendiri ya harus ada support dari luar. Saya tahu di luar negeri banyak sekali psychiatrist yang memang ditugaskan untuk membantu, mendampingi ya. Apalagi post shooting udah selesai. Kalau di Indonesia ada nggak sih? Kayaknya belum ada deh. Nggak ada. Setahu saya belum ada deh. Wow. Yang post ya. Iya.
Ya karena justru yang lebih Iya. Iya. lebih bisa berpotensi besar ya. Betul. Nah, Fon, kalau kamu mainin peran satu, kan ada itu kan skill ya bisa dibilang. Itu kan untuk melepaskan itu skill loh. Itu skill juga. Iya dong. Iya. Gila, maksudnya gue denger cerita lo aja, gila, gampang ya. Orang kan ngeliatnya cuma enak kayaknya, keren, hidup karakternya gitu, it's like real gitu. Tapi buat mereka yang membawakannya, wow, is a skill untuk melepaskan itu. Betul. Jadi acting itu sebenarnya adalah skill of life. Ya kan, karena acting itu kan kehidupan ya Mas. Iya. Maksudnya apa yang terjadi di dunia acting itu sebenarnya real. Basic skill buat life kita, buat hidup kita. Betul. Jadi saya suka agak bingung kalau ada beberapa ya. Abis adegan nangis nih, dia bisa nangis. Wah hebat lah, bisa keluar air mata. Cut. Dia balik ke ruang talent, dia duduk lihat handphone, kayak nggak ada apa-apa. Bekasnya tadi selesai. Putus. Aku tuh cuma gini, saya nggak tahu apakah saya harus seneng, terkesima, kaget atau miris melihat hal itu. Karena kalau buat saya aja habis adegan nangis, biasanya adegan yang sedih apa segala macam ya, ketika balik ke ruang talent, saya butuh, heavy banget Mas. Dulu susah banget saya untuk menetralisir, saya butuh musik, saya butuh ngomong sama orang lain, saya butuh minum. Padahal se-extrovert itu dirimu. Iya ya, apalagi yang introvert. Mencintai crowd. Iya. Tapi sesulit itu Mas kalau udah, wah itu harus minum obat sakit kepala karena langsung berat gitu. Tapi ada loh. Nah, it is a skill. Iya. Itu kan skill ya. Tapi ketika dirimu mendapatkan satu peran, ada aktor-aktor lain yang juga double job. Ya ngatur schedule, pinter lah ya. Mau sendiri apa pakai manajer. Ya udah, pokoknya 3 bulan ini ada 2 production, TV production atau film production. Bisa. Kalau dirimu seperti itu atau selalu dikasih waktu-waktu tertentu to take a break? Karena saya orangnya ke semua. Jadi saya kadang-kadang kalau jadwalnya nggak bentrok, dan saya masih ada waktu satu istirahat supaya bisa shift dari satu karakter ke karakter lain. Karena kan suka kebawa nih. Betul. Sebelumnya logat Jawa, besoknya harus logat Bali. Nah, saya harus butuh waktu misalnya gitu ya. Misalnya sesimpel itu. Tapi kan ada juga orang-orang yang shiftnya cepet banget. Saya salut sih sama orang-orang yang bisa shift cepet gitu. Luar biasa sih, itu juga skill sih Mas. That's why saya juga perlu belajar banyak tuh dari teman-teman yang bisa shiftnya cepet sekali. Itu kan changing mindset cepet gitu. Apalagi dalam bentuk sesuatu yang dibuat dengan sengaja dihidupkan, itu kan kayak real life gitu. Iya, kan karena emosi kan juga ada eskalasinya ya. Nggak mungkin kita langsung tahu-tahu sedih, tahu-tahu tuh nggak mungkin. Tahu-tahu seneng, tahu-tahu ada bangunannya. Dan ya bagus sih kalau ada yang tahu-tahu bisa kayak bangunan satu malam jadi gitu. Wah, itu hebat sih. Kalau sekarang masih ada, ini kan udah penuh nih hatinya, udah fulfill, ya kan ya, udah happy, udah seneng. Tapi masih ada dream-dream yang lebih besar, terutama mendapatkan production film yang seperti apa. Pastinya ada target-target pribadi gitu ya, yang kan itu juga yang membuat kita maju terus ya Mas. Jadi kepengen lagi gitu. Itu tetap saya jaga aja sih supaya nggak puas sama hari ini aja gitu kan. Ada masih kepengen sama PH yang besar, sama sutradara ternama lainnya misalnya gitu ya, masih lah pasti ada. Dan kepinginnya nanti film-film yang saya main di dalamnya tuh banyak punya dampak buat orang lain, banyak juga kasih inspirasi buat orang lain. Itu pasti kedepannya pinginnya akan bisa terus begitu sih Mas, sehingga apa yang dijalanin, saya ngejalanin passion nih sekarang, tapi orang lain juga bisa dapat imbasnya, dapat manfaatnya kayak gitu sih. Ada tips nggak buat para penonton Indonesia? Ya tips kan? Apa nih? Untuk gimana sih etika nonton film atau etika nonton film? Maksudnya setelah itu habis nonton atau apapun, bagaimana mereka behavior mereka?
kadang-kadang kan ada message yang mungkin ingin disampaikan oleh para orang-orang yang terlibat di dalam film, tapi mungkin tidak sampai message itu kepada kami para penonton. Ya kan ya? Mungkin dirimu ada sesuatu yang mau disampaikan terhadap ekspektasi. Iya. Yang jelas justru kalau nonton film, kalau bisa sih nonton aja. Jangan punya ekspektasi yang terlalu tinggi berlebihan juga gitu ya. Kita nonton, support film Indonesia, karena bikin film itu kan tidak mudah ya. Walaupun mungkin hasilnya cuma begitu doang gitu ya, atau ini film apa sih, film sampah. Tapi bikinnya nggak gampang loh. Banyak sekali talenta yang effort yang terlibat di situ gitu. Respect aja dengan hasil kerja seninya, walaupun mungkin ekspektasi kita tidak terpenuhi, tapi bahwa jadi satu karya bisa tayang di bioskop, ketemu penonton, itu sesuatu banget loh. Banyak banget orang yang punya mimpi, tapi cuma mimpi. Betul. Pengen bikin film, udah. Terus ngapain? Ya gue nonton film sini, tuh ada bikin nggak film? Iya sih, enggak sih, ya baru satu film terus berhenti. Jalanin aja, maksudnya sebagai penonton ya, kalau dilihat dari kacamata penonton, nikmatin aja, nikmatin, apresiasi, lebih kurangnya diterima aja, ya kasih review yang membangun ya, supaya si filmmaker bisa memperbaiki, improve lah gitu ya, untuk kedepannya dia bikin film yang lebih berkualitas misalnya. Jadi netizen juga harus belajar untuk bukan destruktif feedback, tapi konstruktif feedback. Iya, saya suka ini kan banyak banget yang jadi reviewer dadakan. Terus dia benar-benar nggak ada apresiasinya sama sekali, benar-benar dibabat habis gitu. Nggak mungkin, film tuh pasti ada sisi positifnya. Berimbang aja lah gitu. Karena itu kerja banyak orang loh, banyak sekali yang terlibat. Dan please berikan apresiasi, berikan juga feedback for improvement lah gitu ya, supaya film Indonesia makin maju. Kan seneng nih, ini film Indonesia lagi banyak loh Mas di akhir-akhir ini ya di bioskop. Genre-nya juga banyak sekali. Betul. Ya, mulai bertumbuh. Mulai bukan hanya horor aja gitu kan ya, tapi juga drama religi itu juga banyak. Apresiasi aja. Kan bikin film susah. Emang bisa bikin film gampang? Enggak, bikin film susah. Dan itu kerja banyak orang. Jadi nonton, datang ke bioskop, apresiasi, kasih feedback yang improvement.